Halo bikers, jumpa lagi di Java Motorland. Kali ini kita akan bahas tentang gear belakang Kawasaki Ninja RR. Di sini dari gear standar, di sini saya lakukan penggantian gear belakang menggunakan merek TK Racing seperti ini, dengan model lubang-lubang seperti ini. Jadi kesannya racing ya. Dan kalau untuk secara tampilan ini sangat bagus sekali untuk gear Kawasaki Ninja RR dengan merek TK Racing ini, dan build quality-nya juga sangat bagus. Dan untuk pemakaian 1 tahun, ini sudah pemakaian 1 tahun aja. Keausannya termasuk normal, tapi itu tergantung kondisi jalan yang dilalui ya, banyak debu, pasir, hujan, kena air atau seperti apa, dan perawatan pelumasan terutama itu juga berpengaruh. Tapi dengan kita sering melakukan pelumasan dan pembersihan rantai dan gear akan lebih awet, termasuk perawatan untuk kekencangan rantai. Dan di sini untuk gearnya ini build quality-nya sangat bagus. Tapi di sini saya temui kondisinya di sini rawan ada karat ya. Saya nggak tahu disebabkan apa. Karena ini saya cuci biasa, kemudian biasa saya bersihkan saja, kemudian saya lumasi. Tapi di sini masih ada timbul karat. Mungkin ini masukan untuk TK Racing. Mungkin untuk elektroplatingnya ya, mungkin lebih bisa ditingkatkan mungkin kualitasnya ya, karena di sini ada karat seperti ini, dan ini karatnya tidak bisa dibersihkan, dan kalau dibersihkan, pernah saya bersihkan juga, di sini masih ada bekas, jadi tidak mengkilat seperti standarnya seperti ini. Jadi di sini ada berapa titik seperti ini, kemudian di sini. Nah, kalau di lainnya tidak ada. Nah, ini ada lagi di sini, sebelah sini seperti ini. Mungkin ini bisa jadi masukan untuk TK Racing untuk meningkatkan kualitas elektroplatingnya biar lebih tahan terhadap karat. Mungkin hard chrome-nya atau apa ya, atau mungkin dilakukan galvanis, karena kalau galvanis itu memang secara tampilan tidak bisa mengkilat seperti ini, tapi dia lebih tahan karat. Tapi kalau seperti ini sepertinya ini hard chrome ya, tapi harusnya hard chrome yang mempunyai kadar nikel lebih tinggi. Setahu saya kalau kadar nikel lebih tinggi lebih tahan terhadap karat seperti itu. Dan sebagai informasi, untuk gear Kawasaki Ninja RR standar untuk belakang itu untuk jumlah giginya itu 39 dengan ukuran standar 520. Ukuran rantai dan gear harus sama ya, ini 520 karena diameternya juga beda. Tapi jika dipasangkan umpama 428, itu juga harus gear depan, gear belakang harus ukuran 428, dan rantainya juga 428 sehingga bisa sesuai. Tapi kalau tidak tidak diganti dengan ukuran yang sama, itu akan tidak bisa dipasang, karena ukuran 39 dengan jumlah mata ini 39 itu ukuran 520 dan 428 itu beda diameter. Jadi diameter yang 428 itu lebih kecil, tapi secara rasio kalau diganti depan belakang dengan jumlah gigi sama, itu rasionya juga sama sebenarnya. Tapi kalau saya lebih milih ukuran 520. Dan untuk gear depan standarnya itu 14 mata untuk Kawasaki Ninja RR. Jadi mungkin bisa menjadi referensi teman-teman. Tapi kalau saya sendiri, karena tenaga mesinnya juga lumayan besar untuk Kawasaki Ninja RR, sebaiknya menggunakan 520. Jadi lebih kuat menahan beban atau tenaga dari
mesin Kawasaki Ninja RR ini. Dan di sini selain karat, kalau keluhan lainnya tidak ada ya kalau menurut saya. Mungkin karat aja ini yang jadi PR menurut saya, karena jadi tampilannya kurang bagus ya. Atau mungkin di sini mungkin bisa diimprove di bagian gearnya di sini biar kotoran tidak tidak gampang menempel. Ini biasanya itu untuk gear motor off-road atau motor cross itu dicowak sedikit seperti punya WR3 kalau nggak salah. Itu untuk meminimalkan kotoran yang menempel di gear sehingga umur pakai gear dan rantai lebih lama, seperti itu. Tapi dengan seperti ini cukup, tinggal elektroplatingnya aja. Dan dengan lubang-lubang seperti ini tentunya akan menurunkan bobot dari gear itu, karena semakin ringan momen inersia atau tenaga gaya sentrifugal yang dihasilkan akan lebih sedikit, sehingga akan berpengaruh ke handling. Semakin ringan gear, handling akan lebih enak atau motor lebih mudah dikendalikan, seperti itu. Mungkin teman-teman ada pengalaman yang sama untuk gear TK Racing, apakah terjadi karat seperti saya, seperti ini? Bisa tulis di kolom komentar. Atau mungkin ada pengalaman menggunakan gear tipe lain yang mungkin lebih tahan terhadap karat seperti ini, dan keawetannya juga sama-sama awet. Kalau untuk depan di sini saya menggunakan gear standarnya dari Kawasaki ya, hanya belakang saja. Karena kalau yang Kawasaki itu juga ada lubang-lubangnya untuk mereduce bobot dari gear yang berputar. Jadi menurut saya sudah bagus. Tinggal yang belakang ini saya ganti model TK Racing seperti ini. Ini jumlah giginya 39. Dan sebagai info juga untuk gear ini jarang kena hujan ya, jadi hanya dicuci saja. Hampir bisa dikatakan selama setahun ini tidak pernah saya pakai di saat hujan, tapi hanya kena air saat cuci motor aja. Tapi di sini ada karat. Silakan teman-teman share pengalamannya menggunakan gear TK Racing, apakah mengalami hal yang sama seperti yang saya alami di sini. Tapi secara tampilan dan build quality-nya sangat halus ya. Mungkin keluhannya hanya ini saja, atau mungkin ada beberapa lagi cara untuk mengurangi bobot, misal menggunakan material aluminium yang seri 7 ya. Mungkin dibuat seperti ini itu akan lebih oke lagi, karena biasanya beratnya bisa turun sampai sepertiganya kalau menggunakan material aluminium seperti WR3 ya. Mungkin akan lebih menarik menurut saya. Tapi tentunya harga akan mungkin jauh lebih tinggi ya. Tapi secara handling itu bisa lebih baik, meskipun hanya mungkin mengurangi hanya berapa ratus gram, mungkin setengah kilo atau sampai mungkin bisa 600 graman ya, berkurang. Atau mungkin teman-teman ada pengalaman mengganti gear dengan ukuran yang sama dengan material yang beda, material baja dan material aluminium, beratnya bedanya berapa ratus gram, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, semoga video ini bisa menjadi referensi teman-teman saat menentukan penggantian gear belakang Kawasaki Ninja RR. Seperti ini, rantainya warnanya sama dengan warna bodi. Oke, salam dari Java Motorland.